Hai Sobat Farmasi, now you're with Podcast Cakrawala. Halo Sobat Farmasi Universitas Jember, balik lagi di Podcast Cakrawala. Di episode kemarin kita udah ngobrol bersama Biro Keuangan dan Bisnis. Nah, di episode kali ini kita gantian ya, bakalan ngobrol dengan Biro yang bertanggung jawab dengan segala postingan yang diunggah oleh BMF, Biro Media Publikasi. Halo kakak-kakak, terima kasih telah menyempatkan waktu untuk ngobrol bareng kita di sini. Mungkin kita say hi dulu ke kakak-kakaknya. Halo Kak Naura dan Kak Hana. Halo. Halo. Oke, kali ini kita bersama kolaborator kita dalam pembuatan podcast Cakrawala, yaitu Biro Medpub. Mungkin bagi sebagian orang, perkara edit-mengedit itu sepele ya. Padahal kerjanya juga ekstra sulit dan tentu tanggung jawabnya juga besar. Nah, mungkin buat awalan, kakak-kakak dari Biro Meta boleh mengenalkan bironya dulu nih. Ya baik Kak, jadi sesuai yang tadi diomongin sama Kak Putri nih, emang kita itu bertugas sebagai publikasi dan juga kita itu sebagai sarana informasi bentuk media maupun multimedia. Di BEM ini kita ada ngontrol media sosial Instagram, YouTube, official account lain, dan website BEM. Selain itu juga kita di acara-acara BEM itu kita sebagai PDD, yaitu sebagai dokumentasi dan publikasi acaranya. Emang sih kelihatan sepele bagi beberapa orang, namun itu tuh sebuah tantangan buat kita karena sebagai Biro Midpub kita harus stay up to date agar desain maupun informasi yang diberikan itu gak ketinggalan zaman, sehingga informasi yang dibungkus semenarik mungkin jadi orang-orang bisa tertarik membacanya. Nah, bener banget. Aku setuju banget sama Naura. Jadi tuh, apalagi tuh kan sekarang kalau ada apa-apa tuh pasti yang pertama dilihat juga itu kan dari media sosialnya ya. Nah, jadi dari situ itu tuh menjadi tantangan buat kita sebagai Biro Media Publikasi supaya bisa membuat BEM Farmasi ini tuh bisa menarik gitu, menarik perhatian dan juga bisa dikenal. Tuh. Oke, jadi seperti itu ya penjelasan singkat terkait apa sih Biro Medpub ini. Seperti yang kita tahu ya kakak-kakak, sudah menjadi harapan kita semuanya kalau setiap departemen dan biro di BMF Farmasi UNEDS ini untuk mempunyai terobosan terbaru dari setiap departemen atau biro yang dipegang. Nah, kalau dari Biro Medpub sendiri nih, apa ada beberapa inovasi menarik yang ada di tahun periode ini? Silahkan. Untuk di periode ini sih kita gak ada ya proker baru, kita tetap melanjutkan proker-proker yang kemarin, namun ada beberapa proker baru yang kolaborasi dengan biro lain yaitu kayak Kastrat, itu ada Ruang Literasi sama Podcast Cakrawala ini, sama PSDM itu ada Podcast Toksin. Di sini kita itu cuma sebagai editor sama penyedia media sosialnya aja tapi. Iya, bener banget Kak Naura. Nah, aku mau nambahin juga, untuk periode ini tuh kita mulai berusaha semaksimal mungkin untuk mengembangkan skill dalam video editing sih. Jadi kan, jadi menurut kami kalau dari zaman sekarang tuh video itu udah menjadi lebih menarik gitu nggak sih dibanding kalau cuma sekedar poster-posteran aja gitu. Jadi dari kita media publikasi itu mulai mengembangkan promosi-promosi itu juga lewat video gitu dan konten-konten seperti TikTok begitu mungkin. Nah, harapan ke depannya juga semoga periode berikutnya staff Mepap itu mulai banyak yang mau mengembangkan minat dalam video editingnya. Tuh. Ya setuju banget sama Kak Hana. Video itu bisa jadi promosi yang bisa lebih menarik teman-teman buat join event-event yang diadakan oleh BEM. Jadi ya video editing itu sangat penting juga ya buat pembuatan konten. Nah, untuk proker-proker yang baru tadi ada Ruang Literasi, Podcast Cakrawala, dan juga Podcast Toksin ya, Kak. Semoga bisa lancar semua hingga akhir. Itu sih. Oke, beralih ke pembahasan selanjutnya. Jadi kan salah satu hal yang paling mencolok dari Biro Medpub ini adalah pembuatan dan pengeditan konten. Kira-kira bagaimana sih Kak tips dan trik dalam mengerjakan hal tersebut? Kan di farmasi kita juga dapat tugas bikin
desain kemasan, bikin poster, dan banyak juga yang tertarik ikut lomba-lomba poster dan video. Tuh mungkin ada tips dari kakak-kakak. Tipsnya sih kudu banyak-banyak cari referensi desain ya, sama gali-gali desain yang sekarang itu kayak gimana gitu. Tapi ya emang yang utama dari ngerjain itu kan kudu bisa ngedit ya. Jadi ya kudu belajar tentang aplikasi-aplikasi editing gitu, mulai dari yang paling mudah mungkin, terus nanti beralih ke yang lebih lebih rumit, lebih bagus gitu. Di YouTube juga sekarang kan udah banyak tuh. Sama sekarang juga ada banyak kok seminar-seminar desain yang diadain. Sama sekarang juga kayaknya udah banyak sih ya yang tahu juga aplikasi-aplikasi yang menyediakan template desain yang bisa digunakan secara gratis gitu. Bisa mungkin ada Freepik dan juga Canva. Tapi dari kita mencoba untuk seminimal mungkin untuk menggunakan itu supaya kita bisa lebih berkreasi lagi dan meningkatkan skill dalam editing. Mungkin begitu sih, Kak. Oke, oke, oke. Jadi gitu ya teman-teman semuanya tips dan triknya dalam bikin perkontenan. Kemudian lanjut kita berbicara tentang 10 stars of pharmacies. Nah, 10 star of pharmacies ini tidak bisa lepas dari dunia pendidikan maupun dunia kerja. Dan alangkah baiknya dalam berorganisasi kita bisa sedikit demi sedikit mendalami karakteristik itu. Kira-kira selama kakak sudah berkecimpung di BEM, khususnya di Biro Medpop ini, nilai-nilai 10 Star of Pharmacy apa aja sih Kak yang sudah diperoleh dari mengemban tugas di BEM tahun ini? Untuk nilai 10 star farmasis yang aku rasain nih, terutama di Biro Medpapnya aja itu, yang pertama ada leader ya, karena di sini aku sebagai kabiro 2 periode, jadi ya harus bisa memimpin anggota-anggotaku dan juga harus bisa manage anggota-anggotaku maupun tugas-tugas yang ada gitu. Iya, iya benar banget sih Kak Naura. Selain itu juga kalau dari aku banyak sih sebenarnya ya kalau kalau ngikutin ke 10 Star Pharmacies nih ya. Dari kita mulai kayak caregiver kan kita memberikan pelayanan mengenai kegiatan kita, terus kita juga di organisasi ini kan harus bisa membuat keputusan gitu ya dalam menjalankan proker, decision maker kan berarti ya juga. Terus ke komunikator juga sebagai apalagi sebagai kita media publikasi di sini kan kita yang paling utama dalam menyampaikan komunikasi dari BEM Farmasi sendiri begitu. Oke, mungkin dari Kak Naura tadi ada tentang leader ya, di mana di sini Kak Naura emang jadi kabiro yang harus nge-manage semua anggotanya, dan juga kita juga dari Kak Hana bisa mendapatkan sebagai komunikator dan juga caregiver, di mana dalam membuat konten promosi kita juga harus dari beberapa pilihan, dan itu kita putuskan mau pakai mana, dan yang kita pakai itu harus bisa mengkomunikasikan apa yang pengen kita sampaikan gitu ya. Jadi terbukti ya kalau dengan berorganisasi kita bisa mendapatkan banyak pelajaran dan nilai yang tentunya nanti bakal berguna banget saat kita berprofesi sebagai apoteker. Nah, ngomong-ngomong tentang profesi nih, masih kurang lengkap kalau kita nggak bahas satu hal yang selalu kita perjuangin, yaitu RUU Kefarmasian. Mungkin dari Kak Naurah nih, gimana pendapatnya tentang RUU Kefarmasian? Iya, terkait dari isu RUU kefarmasian ini, harapanku itu ya semoga cepat disahkan biar kita itu punya payung untuk kefarmasian ini, dan juga harapan lainnya itu semoga informasi ini semakin meluas sehingga mahasiswa dan masyarakat itu lebih sadar dan paham terkait isu ini, dan pentingnya RUU kefarmasian itu harus disahkan gitu. Iya, aku juga setuju banget sama Naura. Eh, jadi kan di antara tenaga kesehatan yang lain itu mungkin apoteker sendiri ya yang belum ada payung hukumnya begitu. Jadi saya juga berdoa semoga cepat terrealisasikan biar farmasi ini tuh punya payung hukum begitu.
Amin. Semoga RUF ini bisa segera disahkan karena memang betul yang dibilang Kak Naura sama Kak Hana tadi ya. Emang kita butuh payung hukum untuk melindungi profesi kita agar kita juga tidak sembarangan dalam melakukan praktik kerja kita. Oke, mungkin sekian dulu ya Kak obrolan kita kali ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Kak Naurah dan Kak Hana dari Biro Media Publikasi karena telah menyempatkan waktu untuk berbagi pengalamannya selama di BEM ini. Semoga kita semua bisa dapat insight dan pembelajaran dari pembahasan kita tadi. Saya dan rekan saya, Kak Melinda, pamit undur diri. See ya, terima kasih, selamat malam. Sampai di sini. See you on another episode.